Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua siang ini bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan ibadah tadabbur, yaitu mentadaburi surat yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara berurutan, mulai dari awal turun sampai dengan akhir. Dan kali ini kita sudah sampai di surat yang ke-11 kalau nggak salah ya. Jadi kita siang hari ini akan mentadaburi surat Ad-Duha, ada 11 ayat. Mudah-mudahan bisa minimal separuh dari 11 ayat ya kita selesaikan tadaburnya siang ini. Insya Allah. Insya Allah. Salawat dan salam tercurahkan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya serta pengikutnya yang setia sampai yaumil akhir. Mudah-mudahan kita semua termasuk di barisan pengikut Rasulullah yang setia sampai akhir masa, yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sunah-sunahnya, serta kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Amin ya Rabb. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz sudah datang dari Mekah ya, Ustadz sudah selesai ibadah umroh, sehat walafiat, dan saat ini sudah hadir bersama kita semua dan siap memberikan kajian tadabbur. Maka untuk mempersingkat waktu, silahkan Ustadz Umar Maka dimulai kajian tadaburnya. Tafadol. Ya, barakallahu fiik buat Mbak Ari dan seluruh pengurus Majelis Taklim Rabbani dan seluruh jamaah yang semoga senantiasa dalam penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam taufik rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari luruskan niat dan kita mulai insyaallah tadabbur Quran kita sesuai urutan turunnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini insya Allah kita akan mentadaburi surah Ad-Duha. Ini menarik. Bagi siapapun yang mengikuti tadabbur beberapa surah sebelumnya. Dari surah yang ke-9, yaitu surah Al-Lail, yang berarti malam. Lalu kemudian surah ke-10, Al-Fajr, waktu fajar. Dan hari ini Masya Allah surah ke-11, yaitu surah Ad-Duha. Jadi secara urutan waktu, mulai dari malam, fajar, lalu kemudian duha. Dan ini juga ternyata Masya Allah sesuai dengan urutan turunnya kepada Nabi. Surah Al-Lail dulu, surah ke-9, lalu kemudian surah Al-Fajr, surah ke-10, dan Ad-Duha yang hari ini akan kita tadabburi adalah surah ke-11 yang diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah. Kita mulai dulu. Masya Allah, mudah-mudahan nanti kita sejenak akan kembali mengambil ibrah pelajaran dari nama-nama surah yang ada di dalam Quran. Saya senantiasa mengingatkan kepada jemaah bahwa memahami makna surah itu penting. Karena nama surah Al-Quran itu memberikan gambaran tentang tujuan pembahasan di surah-surah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma arfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma allimna al Qur'an, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Salah satu sunnah jamaah rahmat Allah, bagi seorang muslim ketika saudaranya baru kembali dari haji atau umrah adalah meminta doanya. Itu yang paling penting. Oleh-oleh juga penting, tapi bukan itu yang dianjurkan Nabi. Yang terpenting dari saudara kita yang pulang dari haji dan umrah adalah doanya. Jadi kalau punya teman, sahabat, kerabat yang pulang haji dan umrah, terpenting minta doanya. Karena orang-orang yang haji atau umrah adalah orang-orang yang Allah bersihkan dari dosa-dosanya ketika umrohnya itu mabrur, diterima di sisi Allah. Maka mengawali, Masya Allah, ya, mengawali kajian ini jangan rahmat Allah. Saya ingin memulai dengan doa. Mudah-mudahan doa al-faqir diijabah oleh Allah. Saya doakan mudah-mudahan majelis yang Rabbani senantiasa diistiqomahkan Allah bersama Quran. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang dirahmati Allah Ya senantiasa Rabb. dalam penjagaan, perlindungan Allah agar tidak tergelincirkan dari jalan yang lurus ini. Amin. Mudah-mudahan jamaah yang dirahmati Allah, Allah wafatkan kita di atas Islam, di atas iman, di atas tauhid, di atas kalimat la ilaha illallah, dan menjadikan itu akhir ucapan setiap di antara kita. Dan doa terakhir, mudah-mudahan kelak Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Jannatul Firdausil A'la. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu majelis taklim Rabbani yang semoga senantiasa dalam rahmat taufik Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Terima kasih sudah diingatkan. Mengawali majelis ini ada doa yang akan senantiasa kita ikrarkan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Mudah-mudahan Allah pun ridha kepada kita. Mudah-mudahan Nabi pun kelak ridha menjadikan kita umat Halo, hilang ya Bu Ari? Iya, nggak ada suaranya ya. Tiba-tiba hilang ya. Aku Mati pikir lampu kayaknya, aku mati yang lampu di sana. aja nih. Sebentar. Freeze ya, nge-freeze ya, Ri. Kayaknya mati lampu soalnya lampunya gelap Pak Ustadz. Oh iya, mati lampu ya mungkin. Tapi kalau di sininya Iya, sih di dia sana kan suka mati lampu. iya. Tapi tadi dia bilang nggak hujan sih. Yang hujan justru di kita kan. Tapi di sana kan daerah non Java itu mati lampu suka kapan aja. Biasanya kalau Pak Ustadznya gelap tuh dia mati lampu di sana lampunya. Waduh, dia nggak. Kalau mati lampu dia pakai HP ya berarti ya, atau gimana? Nggak apa-apa kalau pakai HP, nggak usah pakai ini, nggak usah pakai suara aja supaya Iya, nggak berat. nggak usah pakai video ya. Iya, iya. Oh, ini dia udah mulai masuk lagi ya. ya Alhamdulillah. Mati lampu, Pak? Atau apa eh, tadi? enggak, jadi tadi tuh anak-anak matikan air, tapi Oh, ya kepencet. wifi-nya bukan dimatikan airnya yang kepencet, tapi wifi-nya, jadi wifi-nya tiba-tiba mati. Ya, kita lanjut Alhamdulillah. zaman rahmat Allah. Akhwatul iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Eh, ya, mengawali tadabbur Quran kita pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kepada seluruh jamaah sama-sama kita mulakan tadabbur Quran kita dengan mengagungkan asma Allah di majelis ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Mudah-mudahan saat ini ada rahmat Allah yang diturunkan di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan saat ini setiap di antara kita sedang didoakan malaikat Allah, dan mudah-mudahan saat ini majelis perkumpulan pertemuan kita saat ini sedang dibangga-banggakan Allah di hadapan majelis, di hadapan perkumpulan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Menjadi kebahagiaan, menjadi nikmat karunia di sisi Allah ketika kembali dipertemukan di majelis ini.
kembali dipertemukan di hidangan Quran ini. Allahu Akbar. Ar-Rahman allama al-Quran. Allah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di antara tanda bukti sayangnya Allah kepada kita adalah allama al-Quran. Ketika Allah mengajarkan, mendekatkan, menceritakan kita kepada Quran. Jemaah rahmat Allah, hari ini insya Allah kita akan mentadaburi surah Ad-Duha yang urutan turunnya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Surah ini adalah surah yang ke-11. Itu berarti Masya Allah sudah ada 10 surah yang kita tadaburi. Mulai dari surah Al-Alaq, surah pertama. Lalu kemudian surah Al-Muddathir, Al-Muzammil, Al-Qalam. Surah kelima adalah Al-Fatihah, Al-Masad, At-Takwir, Al-A'la, Al-Lail, Al-Fajr, dan ke-11 yang insya Allah kita tadaburi hari ini adalah surah Ad-Duha. Seperti biasa, jemaah rahmatullah, kita baca dulu surah Ad-Duha. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita semuanya. Mudah-mudahan bacaan Quran kita saat ini menjadi sebab jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan ketenangan kepada dada setiap di antara kita. Mengingat karena suratnya pendek, jadi kalau jamaah ingin turut membaca, silakan. Boleh mengaktifkan mikrofon dan boleh sama-sama kita baca insyaallah surah Ad-Duha. Silakan diniatkan yang terbaik untuk bacaan surah Ad-Duha, mengharapkan rahmat dan ridha Allah. Bagi jamaah Majelis Ta'lim Rabbani yang saat ini sedang diuji oleh Allah dengan penyakit, Al-Quran adalah syifa, penyembuh. Maka mari berdoa semoga bacaan Quran kita saat ini menjadi syifa, penyembuh bagi setiap di antara kita. Khususnya penyembuh bagi penyakit-penyakit dalam dada kita. Kurang tawakal kepada Allah, kurang yakin dengan janji-janji Allah, hasad, iri, dengki, sering putus asa. Mudah-mudahan bacaan Quran kita hari ini menjadi obat bagi penyakit-penyakit dada tersebut. Amin ya rabbal alamin. Silakan yang mau ikut baca, kita persilahkan mengaktifkan mikrofon. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, diikuti setelah bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wal-laili idza saja. Wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Walal akhiratu khairun laka minal ula. ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك
ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا صدق Ya, kami berikan kesempatan kepada salah satu jamaah atau pengurus untuk membacakan terjemahan dari surah Ad-Duha. Silakan. Bu Ari, langsung ya. Silakan tafadholi Bu Fauzia. Ya. Terjemah surat Ad-Duha ayat 1 sampai 11. Bismillahirrahmanirrahim. Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah, dan demi malam apabila telah sunyi. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau menyatakan dengan bersyukur. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Barakallahu bagi seluruh jamaah Allah yang sudah sama-sama membaca surah Ad-Duha. Dan alhamdulillah kita baru saja mendengarkan terjemahan dari surah Ad-Duha ini bersama. Allahu Akbar. Ad-Duha berarti waktu duha. Ketika surah ini jemaah rahmat Allah, wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sebelum turunnya surah ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sedih, galau, mendengarkan ucapan orang Quraisy tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan mereka itu membuat sedih, sempit hati dan dada Rasul. Dan ketika surah ini turun, seperti namanya. Apa artinya? Duha, sinar matahari di pagi hari. Maka surah ini seperti sinar yang menerangi hati Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga turun surah ini, Nabi yang tadinya sedih tersenyum.
Allahu Akbar. Nabi tadinya dadanya ketika mendengarkan urusan dunia, ujian dunia ini, turunnya surah Ad-Duha tiba-tiba melapangkan dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya hanya ingin mengatakan di awal tadabbur ini, kalau di antara kita saat ini sedang ada orang yang diuji oleh Allah, kalau di antara jamaah Majelis Taklim Rabbani yang saat ini sedang merasa sempit, mudah-mudahan setelah mendengarkan, setelah membaca, mentadaburi surah Ad-Duha, Allah angkat kesedihannya, Allah kembalikan senyumnya, dan Allah lapangkan kesempitannya, insya Allah. Allahumma amin. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Urutan surah yang turun pada Nabi, jemaah Allah, ini unik. Surah Ad-Duha ini adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah berarti surah yang diturunkan Allah melalui Jibril kepada Nabi sebelum hijrahnya Nabi dari kota Makkah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Surah Makkiyah pembahasannya tidak jauh-jauh. Kisah umat-umat terdahulu yang dibinasakan Allah. Kebenaran Quran yang diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penguatan iman dan tauhid bagi sahabat-sahabat Rasulullah. Sebagaimana jemaah rahmat Allah, surah-surah Makkiyah juga menegaskan kebenaran Quran. Dua surah sebelum Ad-Duha, surah apa? Masih ingat? Dua surah sebelum Ad-Duha. Surah ke-9, surah ini kan ke-11 yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi di Mekah. Surah ke-9 adalah surah Al-Lail yang berarti malam. Sesuai dengan namanya, menggambarkan sulitnya, beratnya hari-hari Nabi di kota Makkah. Difitnah, diintimidasi, bahkan ingin dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Puncaknya adalah ketika mereka mengepung rumah Nabi di tengah malam ingin membunuh Nabi. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Namun Allah sebaik-baik pemberi makar. Malam itu Allah menyelamatkan kekasihnya. Karena memang Allah sudah berjanji di surah ini. Ma wadda'aka rabbuk wa ma qala. Setelah surah Al-Lail, surah Al-Fajr. Al-Lail berarti malam, menggambarkan hari-hari sulit Nabi. Lalu setelah itu surah Al-Fajr, yang berarti waktu fajar. Yang juga sesuai dengan nama jamaah rahmat Allah, setelah kesulitan datang sinar fajar, pertolongan Allah. Bahwa mereka yang memusuhi Nabi Muhammad, mereka yang menyakiti Rasulullah akan dibinasakan oleh Allah. Seperti dihancurkannya, dibinasakannya penentang-penentang dakwah sebelumnya. Samud, kaum Ad, kaum Samud, wa Fir'aun dzil autad. Bahkan Fir'aun yang menyombongkan dirinya, mengaku dirinya Tuhan. Surah Ad-Duha, Allahu Akbar. Jamaah rahmat Allah. Surah ini ketika turun membuat Rasulullah yang tadinya sedih karena mendengarkan perkataan ucapan orang-orang kafir Quraisy, namun setelah turun surah ini Rasulullah tersenyum seperti waktu duha, sinar matahari di waktu duha. Bagaimana tidak jemaah rahmat Allah? Tadi kita sudah baca bersama-sama surah Ad-Duha ini. Lalu kita sudah dengarkan terjemahannya. Siapapun yang mentadabburi, memperhatikan surah Ad-Duha ini, di surah ini ada 3 janji Allah kepada Nabi. Mohon dicatat baik-baik. Ada 3 janji Allah kepada Nabi. Yang kedua, ada 3 nikmat yang Allah ingatkan kepada Nabi. Jadi 3 janji Allah, ini janji Allah. 3 yang dijanjikan Allah kepada Nabi. Kemudian yang kedua, ada 3 hal, ada 3 nikmat yang Allah ingatkan kepada Nabi bahwa Allah telah berikan itu kepada Muhammad. Yang ketiga, ada 3 perintah Allah kepada Nabi.
surah ini. Nah, sebenarnya ini sudah cukup untuk menjadi tadabbur. Ya. Tinggal kita arahkan jamaah, coba sebutkan, coba cari. Apa 3 janji Allah? Apa 3 nikmat yang diingatkan Allah? Dan apa 3 perintah yang Allah perintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surah Ad-Duha ini. Sebelum kita mulai, jamaah rahmat Allah, menjelaskan tentang 3 janji Allah kepada Nabi Muhammad, kekasihnya. 3 nikmat yang dikaruniakan Allah kepada Nabi dan Allah ingatkan itu kepada Nabi. Yang ketiga, 3 perintah Allah kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar kita memahami betul surah Ad-Duha ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang sababun nuzul. Sebab turunnya surah ini. Situasi, kondisi sebelum turunnya surah Ad-Duha ini. Mudah-mudahan ini semakin menguatkan tadabbur Quran kita, ini semakin menguatkan pemahaman kita tentang surah Ad-Duha. Kenapa surah ini dinamai Ad-Duha dan kenapa ketika surah ini turun, Nabi yang tadinya sempit dada tiba-tiba berlapang dada, Nabi yang tadinya kehilangan senyumnya bersedih tiba-tiba tersenyum. Allah angkat kesedihannya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, sebagaimana juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih mereka berdua dari sahabat Nabi Jundub Al-Bajali radhiyallahu an. Suatu saat ketika masih di Mekah, Nabi itu kan setelah turunnya surah kedua, bukan surah kedua, surah ketiga. Ada jamaah yang masih ingat apa surah ketiga? Saya tunggu ada yang berbagi maklumat, berbagi ilmu. Surah ketiga surah apa? Yang saya takut ini sudah lupa semua nih. Setelah turunnya surah ketiga, apa itu surah ketiga? Boleh pakai voice dan boleh Al-Muzammil. Masya Allah. Terima kasih banyak Bu Retno. Ini jamaah umrah nih. Dan Masya Allah, beliau dengan beberapa jamaah, kita pernah merasakan tadabbur di Masjidil Haram, di Rukhtah Masjidil Haram. 4 surah yang pertama kali diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah. Ya, surah Al-Muzammil jamaah Ramadan dan ibu-ibu yang tadi sudah menjawab. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat yang telah dicatatkan di sisi Allah. Setelah turunnya surah Al-Muzammil, apa perintah Allah dalam surah Al-Muzammil? Ya ayyuhal muzammil Qumil layla illa qalila. Wahai yang berselimut, bangunlah di malam hari. Setelah turunnya surah Al-Muzammil, Nabi tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Nabi itu tidak pernah meninggalkan tahajud. Sehingga ulama mengatakan, turunnya surah Al-Muzammil menegaskan akan wajibnya tahajud bagi umat Nabi saat itu. Sebelum ada sholat 5 waktu. Jadi sebelum sholat 5 waktu, ternyata sholat tahajud itu pernah diwajibkan Allah kepada umat Nabi Muhammad. Lalu kemudian kewajibannya itu dihapus untuk umat Nabi, tetap kewajibannya bagi Nabi. Maka Nabi tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena qiyamul lail inilah yang menjadi sebab maqaman mahmuda, kedudukan mulia tinggi di sisi Allah nanti pada hari kiamat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ulama mengatakan, barang siapa yang ingin mendapatkan maqam, kedudukan yang tinggi di sisi Allah nanti pada hari kiamat, jangan tinggalkan qiyamul lail, jangan tinggalkan salat malam. Ya, mudah-mudahan insya Allah Allah karuniakan kepada kita nikmat ini. Kembali, bahwa setelah turunnya surah Al-Muzammil, Nabi itu tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Nabi itu tidak pernah meninggalkan salat malam. Kecuali 1 atau 2 malam, Nabi itu tidak bangun qiyamul lail. Ishtaka Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yaqum lailatan aw lailatain. Jadi karena Nabi sakit, dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Jundub Al-Bajali, karena Nabi sakit, Nabi
meninggalkan qiyamul lail 1 atau 2 malam. Dan ternyata orang-orang Quraisy punya kebiasaan aneh. Apa itu? Mereka memusuhi Nabi di siang harinya. Mereka melarang orang mendengarkan Quran yang dibaca oleh Nabi. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ. Mereka yang mengatakan jangan pernah mendengarkan Quran, tapi ternyata diam-diam pembesar-pembesar Quraisy ternyata bergantian itu setiap malam menguping rumah Nabi. Menguping mendengarkan bacaan Quran Nabi. Itu ternyata kebiasaan mereka. Jadi silih berganti Abu Jahal, Abu Lahab itu memata-matai Nabi, menguping Nabi itu sholat malam atau tidak. Sampai suatu ketika mereka tidak mendengarkan Nabi itu sholat malam 2 malam, 1 malam atau 2 malam. Mereka mendengarkan Nabi malam ini tidak memperdengarkan bacaan Qur'annya dalam sholatnya seperti malam-malam sebelumnya. Sehingga ketika itu ditahu oleh mereka bahwa Nabi sudah tidak qiyamul lail 1 atau 2 malam, mereka kemudian menyebarkan cerita itu di tengah-tengah orang Quraisy. Sudahlah, kalian tidak usah khawatir akan Muhammad karena saat ini Muhammad sudah ditinggalkan oleh syaitannya, oleh setannya. Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Sampai istri Abu Lahab, Ummu Jamil, mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, ma ara syaitanaka illa qad tarakaka. Wahai Muhammad, aku tidak melihat kecuali syaitanmu. Maksudnya adalah Jibril yang datang membawa wahyu. Ini kurang ajarnya nih ya. Mengatakannya. Jadi dia mengatakan, aku tidak melihat kecuali syaitanmu yang biasa datang kepadamu, qad tarakak. Kecuali ia sudah meninggalkanmu. Coba perhatikan. 1, 2 malam ini ia tidak datang dengan wahyunya. Bisa jadi sudah ada nabi yang lain dipilih oleh Tuhanmu selain engkau, hai Muhammad. Bisa jadi wahyu itu turun kepada nabi lain dan yang turun kepadamu sudah terputus. Bisa jadi Tuhanmu sudah meninggalkanmu dan membencimu, hai Muhammad, sehingga ia tidak akan lagi pernah datang menurunkan wahyu kepadamu. Allahu Akbar. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Nabi Muhammad juga manusia. Mendengarkan perkataan itu, maka itu mengguncang Nabi, itu membuat Nabi sedih. Sampai di sini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jamaah yang dirahmati Allah. Apa yang membuat kita biasanya sempit dada? Apa yang membuat kita biasanya sedih dalam hidup ini? Terlalu banyak mendengarkan perkataan orang. Yang membuat kita sempit adalah karena kita sibuk untuk kemudian menjaga citra kita sesuai dengan keinginan manusia. Lupa menjaga diri kita, menjaga citra kita di hadapan Allah. Kita sibuk mencari ridha manusia. Lupa mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, ridha nas ghayatul la tudrak. Mencari ridha manusia itu adalah tujuan yang tidak akan pernah kau capai. Ketika engkau kemudian rajin mengaji, ada saja orang yang benci kita. Ketika juga engkau kemudian melalaikan agama Allah, meninggalkan syariat Allah, ya ada orang yang mencintaimu sebagaimana ada yang membencimu. Tapi kalau sudah ridho Allah yang dicari, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini yang akan menenangkan jiwa kita. Salahnya kita, saya sedang menasihati diri saya. Kita ini lebih banyak menunggu penilaian makhluk, penilaian manusia. La haula wala quwata illa billah. Yang membuat kita senang itu adalah penilaian manusia. Sebagaimana yang membuat kita sedih adalah penilaian manusia. Maka mudah-mudahan ini salah satu pelajaran penting dari surah Ad-Duha. Kalau ingin dilapangkan dadamu, jangan sering-sering mendengarkan semua ucapan manusia. Lalu lupa akan ucapan Allah dalam Quran.
Kalau Nabi SAW saja bisa sedih karena ucapan-ucapan manusia, apalagi kita. Allah ingatkan kita dalam Quran surah Al-Hijr ayat 97 dan 99, dan ayat ini sudah sering saya sampaikan di sini. Apa yang membuat manusia itu sedih dan sempit dada ternyata adalah karena kita mendengarkan semua ucapan manusia. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Kata Allah kepada nabinya, kepada kekasihnya Muhammad, قَدْ نَعْلَمُ وَلَقَدْ نَعْلَمُ, dan sungguh kami telah mengetahui Muhammad, dadamu menjadi sempit bima yaqulun. Quran surah Al-Hijr 97 sampai 99. Karena engkau mendengarkan ucapan-ucapan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Jangan dengarkan ucapan mereka Muhammad yang mengatakan engkau gila, yang mengatakan engkau pemecah belah Quraisy. Jangan dengarkan mereka. Sibuklah. Fasabbih, bertasbih. Bihamdi rabbik, dengan memuji Tuhanmu. Wa kum minas sajidin. Dan jadilah engkau hai Muhammad di antara mereka yang senantiasa bersujud kepada Tuhannya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan menyembahlah kepada Tuhanmu sampai ajal kematian itu datang kepadamu. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Setelah kemudian istri Abu Lahab itu mendatangi Nabi dan berkata, aku tidak melihat wahai Muhammad kecuali setanmu yaitu Jibril yang dia maksud telah meninggalkanmu, dan itu membuat Nabi terguncang, itu membuat Nabi sedih. Terlebih bahwa isu ini, berita ini sudah merebak, sudah menyebar di tengah-tengah Quraisy bahwa Muhammad sudah ditinggalkan oleh setannya. La haula wala quwata illa billah, atas tuduhan perkataan yang mereka katakan. Tuhan Muhammad telah benci kepadanya dan ia sudah ditinggalkan. Dan ada nabi lain yang dipilih untuk mendapatkan wahyu lain. Ketika ini kemudian terjadi, Allah turunkan surah Ad-Duha. Wad-duha, wahai Muhammad, wal-laili idza saja, demi malam apabila ia telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekali-kali wahai Muhammad, Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu. Terlebih Tuhanmu tidak akan pernah membencimu, wahai Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Rabb, siapa yang tidak tersenyum ketika Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta ini, menurunkan jaminan. Ya Rabb. Jangankan Allah ya. Kita saja, jamaah rahmatullah Allah, kita saja nih ya. Kalau tiba-tiba se-Indonesia ini viral kalau kita itu dibenci oleh pemerintah. Umar Makkah dibenci oleh pemerintah. Gimana itu sempitnya saya? Sedihnya, galaunya saya. Apalagi diancam akan dipenjara. Ya. Beritanya sudah beredar di TV-TV. Bayangkan kalau yang membencimu adalah Tuhan semesta, pemilik langit dan bumi. Ya Allah. Kita ini kadang takut dibenci oleh manusia, tapi kita tidak takut dibenci oleh Allah, pemilik alam semesta, pemilik kerajaan langit dan bumi, pemilik kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Allah turunkan jaminan kepada Nabi. Ma wadda'ak. Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu. Wa ma qala. Terlebih tidak mungkin Tuhanmu membencimu. Nah, sebelum saya lanjut, seperti biasa, jemaah rahmatullah Allah, surah Ad-Duha ini kan salah satu surah di dalam Quran, dari 15 surah di dalam Quran diawali dengan qasam, diawali dengan sumpah.
ini sudah berulang-ulang kita sampaikan, kalau ada sumpah di awal surah, itu berarti ada berita penting. Kitabun uhkimat ayatul Quran ini, setiap hurufnya, setiap ayatnya, setiap kalimatnya tidak ada yang sia-sia. Semuanya penting. Tapi kalau Allah sudah sampai bersumpah, ingat, kalau Allah sudah bersumpah dalam Quran, itu berarti ada sesuatu yang amat sangat penting Allah ingin sampaikan kepada kita. Pasangan kita, kalau kita tidak percaya dengan berita yang dia sampaikan, kan sampai bersumpah. Sumpah Bu, sumpah Pak. Kalau kemudian kita sudah bersumpah, tapi kemudian pasangan kita juga tidak percaya dengan berita kita, atau apa yang kita sampaikan, gimana perasaan kita? Terlebih berkali-kali Allah terkadang bersumpah di awal surah. Namun kita banyak lalai akan sumpah-sumpah Allah dalam Quran. Kalau ingat ya, kaidah kalau ada sumpah berarti ada berita penting. Yang ketiga, Allah tidak mungkin bersumpah dengan makhluknya yang biasa-biasa saja. Maka ketika engkau mendapati Allah, Tuhanmu bersumpah dalam Quran, maka perhatikan dengan apa Allah bersumpah di surah tersebut. Seperti biasa saya akan menanyakan ini kepada jemaah, ada berapa sumpah di surah ini dan yang mana berita pentingnya. Berita penting biasa disebut dengan jawabul qasam, jawab sumpah. Ada berapa sumpah di surah Ad-Duha? Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, yang mana yang menjadi berita penting? Jawabul qasam dari surah Ad-Duha ini. 1 menit kita berikan waktu kepada jemaah. Setelah itu ya maksimal 1 menit. Kalau sudah ada jawaban 1, 2, 3 jawaban, insya Allah kita akan lanjutkan. Tafadhol, silakan. Ada yang mau berbagi ilmu? Ya, baru 1 pertanyaan jawaban dari Mbak Arisinta. Ada 2 sumpah. Kita coba tunggu jawaban lain. Ya, baru 1 jawaban. Ya, sudah ada 3 jawaban, Masya Allah. Dari Mbak Yunimas ada 2 sumpah. Mbak Arisinta merubah, Mbak Arisinta 3. Oh, Mbak Arisinta merubah jawaban ya. Yang tadinya 2 dijawab 3, Masya Allah. Kita tunggu 1 orang. Jawaban lagi, ada berapa sumpah di surah Ad-Duha? Bukan Ustadz, saya nggak merubah. Itu jawaban sumpah Oh, maksudnya. Masya Allah. Ya. Ya, Ya, karena berita Masya penting. Allah. Masya Allah, Masya Allah. Oke, kita cek. Ada berapa sumpah di sini? Yang pertama, jamaah rahmat Allah, wad-duha. Allah bersumpah dengan waktu duha. Dan itu menunjukkan keutamaan waktu duha. Keutamaan waktu duha. Seperti ketika Allah bersumpah dengan fajar, dengan waktu fajar, wal fajar. Ini juga menjelaskan, menegaskan keutamaan waktu fajar. Ini sudah kita bahas. Wadduha, Allah bersumpah dengan waktu duha. Dan Allah tidak mungkin bersumpah kecuali dengan makhluknya yang agung. Kalau begitu, waktu yang Allah bersumpah dalam Quran, waktu apa saja? Allah bersumpah dengan waktu asar, wal asar. Dan ini menunjukkan keutamaan waktu asar, salat asar. Allah juga bersumpah dengan waktu fajar. Dan ini juga menunjukkan keutamaan salat subuh. Sebagaimana di surah ini, jemaah rahmat Allah, Allah bersumpah dengan waktu duha. Menunjukkan, menerangkan, menjelaskan fadilah keutamaan waktu duha. Dan ibadah yang dilakukan di waktu duha. Sehingga kata ulama, selain sholat wajib, mohon dicatat baik-baik. Selain sholat wajib, ada 2 sholat yang paling utama. Selain sholat wajib, ada 2 sholat nafilah, sholat sunnah yang paling utama. Sholat apa kira-kira? Selain
Salat wajib ada dua, salat nafilah, salat sunnah yang paling utama. Dan dua salat sunnah ini terbagi di dua waktu. Dan dua waktu tersebut disebutkan dalam surah Ad-Duha ini. Wad-duha, Allah bersumpah dengan waktu duha. Yang kedua, wal-laili idza saja. Allah bersumpah dengan waktu malam apabila ia telah sunyi. Ada berapa sumpah berarti? Dua. Jadi jawaban ibu-ibu Masya Allah benar. Dan mudah-mudahan bukan cuma ketika kita tadabbur. Berharap ketika ibu-ibu jamaah rahmatullah baca Al-Quran, ini nasihat dari Al-Fakir, kalau mendapati ada surah diawali dengan sumpah, ingat, coba belajar, perhatikan dengan apa Allah bersumpah di surah tersebut. Itu satu. Yang kedua, apa berita pentingnya? Kenapa sih Allah sampai bersumpah? Sampai 5 kali bersumpah lagi. Wal adiyati dhabaha, fal muriyati qadha, fal muqirati subha, fa'atharna bihi naqa, fawasatna bihi jam'a. Apa yang Rabbku Tuhanku ingin sampaikan kepadaku sampai Allah bersumpah 5 kali. Bahkan ada surah di mana Allah sampai bersumpah 11 kali. Dalam surah Asy-Syams. Nah, nanti kita akan sampai insya Allah di surah Asy-Syams. Nah, jamaah rahmatullah Allah ada dua sumpah. Jadi jawabannya benar. Masya Allah. Allah bersumpah dengan waktu duha. Yang kedua, Allah bersumpah dengan waktu malam apabila ia telah sunyi. Dua waktu ini, jamaah rahmatullah kata ulama, ini menunjukkan tidaklah Allah bersumpah dengan dua waktu ini kecuali menunjukkan keutamaan dua waktu ini. Bukankah tadi kita katakan bahwa selain sholat wajib, ada dua sholat nafilah, sholat sunnah yang paling utama. Dan ternyata dua sholat sunnah yang paling utama, sholat nafilah yang paling utama tersebut berada di dua waktu yang kita sebutkan ini. Satu, wadduha, salat duha. Sebagaimana hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Nabi Abi Dzar radhiyallahu an. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Bahwa ternyata setiap pagi ada sedekah yang wajib dikeluarkan setiap persendian kita. Jadi setiap ruas persendian kita ini setiap paginya itu memiliki sedekah yang wajib dikeluarkan. Yang jadi pertanyaan, setiap hari kita bersedekah nggak ya atas setiap persendian kita ini? Ustadz, gimana cara bersedekah atas setiap persendian? Apakah setiap persendian ini 10.000, 50.000 atau bagaimana? Nabi menegaskan bahwa setiap pagi ada sedekah yang diwajibkan atas setiap sulama, persendian setiap manusia, setiap hamba Allah. Ada berapa persendian dalam tubuh kita? Ada kurang lebih 360 persendian dalam tubuh manusia. Dan ternyata setiap persendian itu memiliki sedekahnya. Lalu Nabi mengatakan, فَكُلُّ تَسْبِحَةٍ صَدَقَةٍ. Setiap engkau bertasbih di pagi hari, subhanallah, subhanallah. Ibu-ibu sambil menggoreng, subhanallah, sambil menyiapkan sarapan untuk orang tua, untuk orang tua, untuk pasangan, untuk anak-anak. Setiap tasbih, wa kulla tahmid, setiap tahmid, kata Nabi SAW, alhamdulillah, sadaqah. Wa kulla tahlilatin, setiap tahlil yang diucapkan, la ilaha illallah, ternyata sedekah. Wa kulla takbiratin, setiap takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, adalah sedekah bagi persendian-persendian kita. Wa amrun bil ma'rufi wa nahyun 'anil munkar. Ketika satu hari dalam hari ini kita beramar ma'ruf dan nahi munkar, itu adalah bagian sedekah dari persendian-persendian kita. Yang jumlahnya kurang lebih 360 sulama persendian. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa yujzi'u min dzalika rak'ataini yarka'uhuma min ad-duha. Bahwa sedekah dari 360 persendian dalam tubuh kita
terwakilkan, terbayarkan dengan 2 rakaat salat duha. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ingat ya, pahami hadisnya. Ada 360 persendian dalam tubuh kita, dan itu memiliki sedekah yang wajib dikeluarkan setiap harinya. Caranya bagaimana? Bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, amar ma'ruf nahi munkar. Ini bagian dari sedekah dari persendian kita. Dan ternyata Masya Allah dicukupkan dengan 2 rakaat waktu duha. Rakaataini minat duha. Maka ini menunjukkan keutamaan salat duha. Yang kedua, jemaah rahmat Allah, salat nafilah, salat sunnah yang paling utama. Satu, salat duha di waktu duha. Yang kedua, tadi sudah ada jamaah yang menjawab, salat witir. Salat witir. Kapan biasanya kita salat witir? Ya, di antara cara witir yang diajarkan Nabi memang sebelum tidur. Bagi pemula, for beginner. Yang kita akan terlewatkan nanti di waktu malam. Salat duha paling afdol itu adalah salat duha yang dilakukan di puncak malam. Di puncak malam. Maka Allah mengatakan di sini, "Wal-laili idza saja." Demi malam apabila ia telah sunyi. Kapan puncak sunyinya malam itu? Bukan setelah Isya. Puncak sunyinya malam itu adalah di akhir malam. Allahu Akbar. Maka salat sunnah yang paling utama adalah salat sunnah dilakukan di puncak malam. Ketika malam itu sudah sunyi, yaitu salat witir yang biasanya dilakukan, dikerjakan di waktu-waktu tersebut. Sampai di sini jemaah dirahmati Allah, mengingat waktu kita yang sangat terbatas. Kita sudah bicara tentang bagaimana surah ini diawali dengan 2 sumpah. Dan ini menjelaskan tentang keutamaan 2 waktu tersebut. Waktu duha, yang kedua, waktu malam apabila ia telah sunyi. Dan ternyata Masya Allah, selain sholat wajib, ada 2 ibadah sholat sunnah yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan itu terdapat di 2 waktu tersebut. Di waktu duha, yang kedua adalah waktu sholat duha di waktu duha. Yang kedua, jemaah rahmat Allah, salat witir yang biasanya akan dilakukan di puncak malam. Ketika malam itu sudah gelap gulita. Jemaah rahmat Allah, ikhwatal iman, jemaah rahmat Allah, karena apa Allah bersumpah? Apa yang menjadi berita pentingnya? Yang mana jawab sumpahnya? Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa situasi kondisi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah turunkan surah ini. Bagaimana Nabi yang saat itu sedang bersedih, sedang galau, gundah gelana, mendengarkan ucapan, perkataan orang-orang Quraisy yang mengatakan bahwa Nabi sudah ditinggalkan oleh Tuhannya karena 2 malam Nabi tak membaca Quran dan 2 malam wahyu Jibril itu tidak menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika turun surah ini betul-betul seperti cahaya duha menerangi hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika turun surah ini, maka surah ini seperti cahaya duha yang juga menyingkap kebencian orang-orang kafir kepada Nabi. Ketika turun surah ini, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka surah ini seperti cahaya duha yang menerangkan bagi orang-orang yang membacanya akan keutamaan, kemuliaan, keagungan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada orang yang baca surah ini kecuali akan mendapati keutamaan Nabi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika turun surah ini, jemaah dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, ini juga menjelaskan kepada kita bahwa tidak adanya Quran itu seperti kegelapan. Tidak adanya Quran itu ibarat malam yang gelap. Sebagaimana adanya Quran seperti duha yang diterangi oleh cahaya matahari.
Maka beruntunglah siapapun di antara kita yang Allah senantiasa istiqomahkan bersama Quran, Allah senantiasa mampukan untuk memperbanyak tilawatul Quran di rumahnya. Rumah yang diterangi dengan Quran, rumah yang dibacakan Quran adalah rumah yang diterangi Allah seperti semesta yang diterangi dengan cahaya waktu duha. Sebagaimana rumah yang tidak pernah dibacakan Quran, rumah yang jauh dari rahmat Quran adalah rumah yang gelap, gulita seperti gelapnya kuburan. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk senantiasa menerangi rumah-rumah kita dengan cahaya-cahaya Quran. Kita masuk jamaah yang terhormat Allah. Kenapa Allah bersumpah? Apa hal yang ingin ditegaskan oleh Allah? Berita pentingnya, jawab sumpahnya adalah ayat ketiga dan tadi sudah dijawab oleh Mbak Ani. Membantah apa yang dituduhkan oleh orang-orang Quraisy bahwa Nabi Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Mengangkat kesedihan Nabi yang terpengaruh mendengarkan ucapan orang-orang Quraisy, terlebih istri Abu Lahab, Ummu Jamil, yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Muhammad, ma ara, aku tidak melihat illa anna syaitanaka qad tarakaka." Wahai Muhammad, karena diam-diam ternyata orang-orang kafir Quraisy itu sebenci-bencinya mereka dengan Nabi Muhammad, setiap malam mereka menguping mendengarkan. Sampai akhirnya mereka mendapati 2 malam Nabi itu tidak bangun, tidak memperdengarkan bacaan Qur'annya. Maka Allah tegaskan di surah ini, jamaah rahmat Allah, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Demi waktu duha, demi malam apabila ia telah sunyi wahai Muhammad, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Kenapa engkau bersedih? Kenapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang Quraisy? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidakkah engkau merasakan wahai Muhammad bahwa Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu? Sebelum saya lanjut, jemaah yang dirahmati Allah, Allahu Akbar. Quran itu kalau sudah menyentuh hati, Quran itu kalau sudah sampai di dada, kehilangannya itu menyakitkan. Orang yang sudah Allah cintakan kepada Quran, tidak menemukan ayat Allah, tidak menemukan Quran adalah kerisauan bagi dia. Seperti Nabi yang sudah dibuat Allah menikmati rindu dengan wahyu ketika tidak datang wahyu 2 hari. 2 hari. Itu menyempitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mengajak diri saya, mengajak jamaah rahmatullah muhasabah. Seperti apa Quran dalam dada kita. Kalau Nabi 2 malam saja kemudian tidak didatangi wahyu, itu sangat menyempitkan bagi Nabi. Ya Allah, kemana kita selama ini? Berhari-hari kita meninggalkan Quran, berbulan-bulan kita meninggalkan Quran, sibuk. Bukan karena urusan dunia, bukan karena jihad. Khalid ibn Walid suatu saat menjelang wafatnya beliau, di waktu ketika beliau sudah tidur di atas kasurnya, tiba-tiba dia mengambil mushaf lalu berlinang air mata. Ya Allah, kenapa berlinang air mata? Ketika Khalid ibn Walid berkata, "Wahai Quran, u'dzuruni, maafkan aku wahai Quran, karena jihad telah melalaikan, menyibukkan kami dari membacamu." Ya Allah, ini Khalid ibn Walid yang setiap bagian-bagian tubuhnya ada bekas-bekas luka dalam jihad fisabilillah. Dia itu meninggalkan tadabbur, meninggalkan Quran karena berjihad menegakkan Quran, keluar memusuhi musuh-musuh Allah. Masih mengatakan, "Udzuruna, maafkan kami ya Allah. Maafkan kami wahai Quran, kami disibukkan jihad dari membacamu." Ya Rabb, bagaimana dengan kita jamaah yang dirahmati Allah? Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kelalaian saya, kelalaian kita semuanya. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma rzuqna tilawatal Quran ana al-laili wa atrafan nahar.
Allah bersumpah menegaskan ada 3 janji Allah kepada Nabi. 1. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha, demi malam apabila telah sunyi, wahai Muhammad. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu. Wa ma qala, terlebih Muhammad, Tuhanmu tidak mungkin akan membencimu. Ma wadda'aka, Muhammad, tidakkah engkau merasakan? Ma wadda'aka, dari engkau lahir sampai hari itu Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Ya Allah. Kalau sebelum dijadikan Nabi saja engkau tidak pernah ditinggalkan, bagaimana mungkin setelah engkau diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul, menjadi kekasih kami, bagaimana mungkin kami meninggalkan? Siapapun yang membaca sirah, jamaah rahmat Allah, membaca sejarah Nabi. Sayangnya memang kita juga lalai dari membaca, mempelajari, mengkaji sirah Nabi. Siapapun yang mengkaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam al-atirah, yang harum semerbak, akan mendapati kebenaran dari firman Allah di ayat ketiga ini. Bahwa memang Nabi itu tidak pernah ditinggalkan Allah. Mulai dari dilahirkannya Nabi. Bahkan sebelum lahirnya Nabi. Dari sebelum dilahirkannya Nabi. Dari dilahirkannya Nabi. Semenjak Nabi kanak-kanak. Sampai ya Rabb, kelak di akhirat mendapatkan tempat terbaik. Allah tidak pernah meninggalkan kekasihnya Muhammad. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan nanti Allah sebutkan bukti-buktinya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan wahai Muhammad. Dan kalau ingin memahami ayat ketiga ini, baca sejarah Nabi. Baca sejarah Nabi. Baca sejarah kehidupan Nabi. Engkau akan mendapati kebenaran firman Allah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, apa yang terjadi? Peristiwa-peristiwa besar, irhasat yang terjadi ketika lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patung-patung berhala-berhala Quraisy tiba-tiba berjatuhan. Lalu kemudian beberapa atap istana Kisra kemudian juga berjatuhan. Ya Rabb. Selain peristiwa-peristiwa besar lainnya, jamaah rahmat Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sebagaimana jamaah rahmat Allah juga menegaskan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya hari kemudian, wahai Muhammad, khairun laka minal ula. Sebelum saya lanjut, saya ingin menegaskan dulu jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa janji Allah yang pertama? Allah berjanji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkannya. Terlebih apalagi membencinya. Dari lahirnya Nabi, bahkan sebelum lahirnya Nabi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa dalam penjagaan, pengawasan Allah. Maka di antara bentuk su'ul adab, tidak punya adab kepada Nabi, adalah mereka yang menceritakan sejarah Nabi, lalu tiba-tiba mengaku kiai, mengaku kemudian faham agama, tiba-tiba mengatakan bahwa Nabi itu di waktu kecilnya juga tidak terurus, ingusan. La haula wala quwata illa billah. Nabi itu kan di waktu kecil dipelihara sama neneknya, kakeknya. Ya namanya juga orang dipelihara sama kakek kan tidak seperti dipelihara sama orang tua. Makanya Nabi juga tidak terurus di waktu kecilnya. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, ini su'ul adab. Ini perlu istighfar. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ini menunjukkan bahwa orang ini tidak faham sejarah, tidak faham sirah. Abu Talib, paman Nabi,
setiap dia bangun tidur di pagi hari, mendapati anak-anaknya masih rambutnya itu masih acak-acakan, Abu Talib sudah mendapati Muhammad sudah dalam keadaan rapi, sudah dalam keadaan bersih, sudah dalam keadaan klimis. Allahu Akbar. Masih mengatakan bahwa Nabi tidak terurus. Lalu bagaimana engkau membaca ayat ini? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah, Tuhan Muhammad tidak pernah meninggalkanmu. Tidak pernah terlepas pengawasannya darimu. Apalagi sampai membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini janji pertama. Sebagaimana tidak ada di antara kita umat Nabi Muhammad meneladani Rasulullah, kecuali kita juga akan senantiasa dalam penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. 2, janji Allah kepada Nabi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Allahu Akbar. Bukan cuma Nabi yang tersenyum ketika membaca surah ini. Siapapun di antara kita yang saat ini sedang sulit, sedang bersedih, sedang galau. Tidaklah engkau sungguh-sungguh merenungi, mentadabburi surah ini, kecuali engkau pun akan tersenyum. Allahu Akbar. Apa yang kau sedihkan? Apakah engkau sedih karena dunia yang tidak Allah berikan kepadamu seperti tetanggamu yang Allah bukakan dunia? Apakah yang membuatmu sedih karena engkau tidak diberikan dunia seperti saudaramu diberikan Allah, dibukakan Allah dunia? Baca ayat keempat ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Muhammad. Kehidupan akhirat, kenikmatan akhirat jauh lebih baik bagimu dan umatmu minal ula, dari kehidupan dunia ini. Ya Rabb. Kalau kita mau hubungkan dengan surah Al-Fajr, ini kuat. Di surah Al-Fajr kan apa? Di surah Al-Fajr, jamaah rahmat Allah, Allah menjelaskan tentang manusia-manusia, orang-orang yang salah memahami, memaknai dunia ini. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ. Ada orang-orang yang salah memahami dunia ini. Dan ini yang membuat mereka tersesat jauh dari jalan Allah. Apa itu? Mengukur kemuliaan, kehinaan seseorang dengan dunia. Orang yang dikayakan Allah berarti dia disayang oleh Allah. Orang yang dimiskinkan Allah berarti orang itu dibenci oleh Allah. Ya Allah, ya Rahman. Kaya miskin itu bukan ukuran kemuliaan seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebagaimana di ayat keempat ini Allah mengingatkan kita, jangan berlebihan cinta kepada dunia. Ya, tidak salah kita cinta dengan dunia. Ustaz juga cinta dengan dunia. Tapi yang dibenci oleh Allah adalah berlebihan cinta dengan dunia ini. Sampai ukuran kita adalah dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wahai Muhammad, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah kehidupan akhirat, nikmat akhirat, apa yang dijanjikan Allah di akhirat jauh lebih baik daripada apa yang diberikan di dunia ini. Dan ini yang dibuktikan, ini yang dicontohkan Nabi dalam kehidupannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jemaah rahmat Allah. Ya, Nabi itu dikayakan oleh Allah. Tapi di antara doa Nabi yang dipanjatkan kepada Tuhan, kepada Rabbnya, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan, dan matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni ma'al masakin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Maka jemaah rahmat Allah, ya, kemiskinan itu bukan sebuah kehinaan. Karena seandainya kemiskinan itu ada kehinaan, tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, kumpulkan aku kelak pada hari kiamat bersama orang-orang miskin. Walau juga jangan disalahfahami hadis ini, setelah baca hadis ini akhirnya memiskinkan dirinya. Lah, mudah-mudahan insya Allah saya doakan jamaah yang ada di majelis ini dikayakan oleh Allah, dan Allah memilih harta-harta mereka
untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi maksud dari ayat ini bahwa akhirat dengan semua nikmatnya tidak akan pernah tertandingi oleh dunia. Nabi SAW pernah bersabda mengingatkan kita umatnya, kalau engkau ingin memahami betapa besarnya akhirat di hadapan dunia, kalau engkau ingin memahami betapa hinanya dunia ini di hadapan akhirat, falyaghmis ahadukum isba'ahu fil yam. Coba sekali-kali kita ini, kata Nabi SAW, memasukkan telunjuk ke lautan, lalu coba diangkat. Falyanzur bima yarji. Lihat apa yang tersisa dari telunjuknya. Lautan yang tidak bertepi, itulah nikmat akhirat, wahai hamba Allah. Sementara air yang sedikit yang tersisa di telunjukmu, itulah dunia yang kau kejar. Itulah dunia yang melalaikan kita dari ayat-ayat Allah, melalaikan kita dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Lau kanatid dunya, seandainya dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'dilu indallah, nilainya di sisi Allah sama dengan satu sayap nyamuk, ketahuilah, masaqallahu kafiran walau syurba, Allah tidak akan memberi minum orang kafir walau satu teguk. Pertanyaannya, orang kafir minum? Tidak. Mereka juga minum, bahkan minumannya lebih baik. Itu menunjukkan bahwa satu sayap nyamuk nilainya lebih berharga di hadapan Allah dari dunia yang kita kejar, sehingga melalaikan kita dari Allah. Nastaghfirullah wa natubu ilaik, walal akhiratu khairul laka minal ula. Jangan bersedih jika Allah mengambil dunia darimu, karena nikmat apa yang dijanjikan Allah di akhirat jauh lebih baik bagimu, wahai Muhammad, dan umat wahai Muhammad. Ini janji kedua. Dan nanti di akhirat surga terbaik bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tingkatan surga tertinggi itu bernama wasilah, dan itu milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara doa setelah azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Kata ulama, al-wasilah adalah nama tingkatan surga tertinggi, dan itu milik Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijanjikan Allah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, jemaah rahmat Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sesungguhnya Tuhan wahai Muhammad akan memberikan kepadamu nikmat dan karunia-Nya sampai membuatmu ridha. Allahu Akbar. Dan tiga janji ini Allah karuniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit pun, dari sebelum lahir, dari lahirnya Nabi sampai kelak Nabi mendapatkan yang terbaik di sisi Tuhannya. Yang kedua, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nikmat akhirat, apa yang dijanjikan Allah di akhirat lebih baik dari dunia ini, dan itu sudah diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Nabi Muhammad. Yang ketiga, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Jangan bersedih wahai Muhammad. Jangan mendengarkan ucapan-ucapan manusia. Jangan mendengarkan perkataan-perkataan Abu Jahal, Abu Lahab, Ummu Jamil yang membuatmu bersedih. Kenapa? وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Allah akan menurunkan kepadanya nikmatmu. Allah Tuhan wahai Muhammad akan memberikan kepadanya karuniamu yang membuatmu akan ridha dengan nikmat karunia Allah. Allah turunkan wahyunya kepadamu dan menjamin wahyu itu akan terjaga. Allah berikan kepada wahai Muhammad pengetahuan yang tidak diberikan kepada hamba-hambanya yang lain. Allah berikan kepada Muhammad lisan yang lembut. Allah berikan kepada Muhammad kelapangan dada yang tidak diberikan kepada Nabi dan Rasul sebelummu. Allah berikan kepada keluarga Muhammad, ahli baitmu, kemuliaan yang tidak diberikan kepada ahli bait Nabi dan Rasul sebelummu. Allah berikan wahai Muhammad kepada umatmu keutamaan, kemuliaan yang tidak diberikan Allah kepada umat-umat sebelummu. Sehingga umat yang paling banyak kelak akan memenuhi surga Allah Subhanahu wa taala adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Bukankah Allah telah memberikan kepadamu telaga Kautsar, wahai Muhammad, untukmu dan untuk umatmu, yang tidak diberikan Allah kepada Nabi dan umat-umat yang lain kecuali Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Semua umat Nabi setelah berdiri di bawah matahari yang tinggal sejengkal di padang mahsyar dalam keadaan haus, maka seluruh umat Nabi setelah melalui fase yang berat ini, berdiri 50.000 tahun lamanya menunggu ketetapan Allah, maka semua umat Nabi akan meminum dari telaga Kautsar. Siapapun yang telah meminum darinya tidak akan pernah haus. Bukankah ini telah diberikan kepadamu, hai Muhammad, dan kepada umatmu? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan puncaknya, ketika nanti pada hari kiamat, Allah akan memberikan kedudukan tertinggi, maqaman mahmuda, bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini jemaah rahmat Allah, kita cukupkan insyaallah sampai di ayat ke-5 dari surah Ad-Duha. Di mana surah ini diawali dengan sumpah, dan surah ini sesuai namanya Ad-Duha, ketika turun ia seperti cahaya matahari di waktu duha yang menerangi hati Rasul sallallahu alaihi wasallam yang saat itu bersedih mendengarkan ucapan orang-orang Quraisy yang mengatakan bahwa Tuhan Muhammad telah meninggalkannya. Sebagaimana jemaah rahmatullah, kita sudah menyebutkan ada 3 janji Allah kepada Nabi dan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan pernah meninggalkan Nabi Muhammad, terlebih tidak akan mungkin membencinya. Yang kedua, kenikmatan kehidupan akhirat jauh lebih baik bagi Nabi dan umatnya dibanding kehidupan dunia ini. Dan yang ketiga, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan nikmat karunia kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Nabi Muhammad sampai membuat mereka ridha kelak terhadap nikmat, terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan insyaallah di sesi kedua, dan kita akan cukupkan 2 pertemuan untuk surah Ad-Duha ini. Tersisa 3 nikmat yang Allah ingatkan kepada Nabi. Yang kedua, 3 perintah yang Allah perintahkan kepada Nabi di surah ini. Jadi ada triple, ya, ada 3 kunci, ya, sulasiat di surah ini. 3 janji Allah kepada Nabi, 3 nikmat Allah yang diingatkan kepada Nabi, yang ketiga 3 perintah Allah sebagai bentuk syukur atas janji Allah, atas nikmat yang Allah telah berikan kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tadabbur singkat ini bermanfaat jemaah rahmat Allah, dan duduknya kita bersama Quran di siang hari ini menjadi sebab keberkahan umur kita, menjadi sebab keberkahan tempat tinggal kita masing-masing, dan semoga Quran menjadi rahmat Allah, menjadi penolong bagi kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dulu majelis ini, lalu setelah itu kita buka sesi tanya jawab. Mudah-mudahan Allah sempurnakan pahala majelis ilmu bagi setiap di antara kita. Sama-sama kita baca surah Al-Asr sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majelis, dan silakan diaktifkan mikrofonnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya, ibu-ibu? Silakan. Ini sesi tanya jawab. Saya tak tanya Ustadz. Silakan. Ya, silakan. Hanya konfirmasi aja. Jadi tadi Ustadz menyatakan bahwa sholat sunnah nafilah. Nafilah itu artinya penting atau utama ya Ustadz? Halo? Silakan Ibu. Oh, Ya. saya tadi Ustadz menjelaskan bahwa ada sholat sunnah yang nafilah. Nafilah itu penting ya, utama ya Ustadz? Ya, nafilah nafilah itu sunnah. Oh, sunnah. Nafilah itu sunnah, ya. Oh, jadi kayak sholat sunnah, iya. sholat nafilah, sholat rawatib itu artinya sama.
ya. Salat Oh, yang selain yang wajib. oh. Jadi yang penting, yang utama itu duha dan witir ya Ustadz. Ya, Nah itu betul. saya pernah dengar dari ada yang menjelaskan bahwa ketika kita safar pun kita sebaiknya melakukan safar, artinya bukan ke umroh ya, safar di Ya, dalam ini. Itu kita sebaiknya melakukan duha dan witir itu ya Ustadz. ya, Jadi maksudnya itu utama, sholat sunat yang utama dibandingkan dengan sholat rawatib. Karena betul. sholat rawatib itu ketika kita safar kan kita menjama-jama, jadi tidak perlu rawatib gitu ya Ustadz. Betul, Ya, betul sekali, betul sekali. ya. Terus pertanyaan Masya Allah. keduanya Ustadz, untuk sholat duha, itu kan ada beberapa waktu ya. Kadang saya, apa ini masih bisa duha itu maksimal jam berapa Ya, duha itu Ustadz? Masya Dan Allah. itu kalau paginya, apa maksudnya awalnya sesudah suruk ya Ustadz? Ya, Berapa persisnya gitu? Terima kasih Ustadz. ya, Masya Allah, Masya Allah. Jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Salat duha, eh, eh, tadi kita sampaikan bahwa ada dua salat sunnah, salat nafilah yang paling utama. Dan dua salat ini berada di dua waktu yang berbeda. Satu di waktu duha ketika matahari naik sepenggalan. Yang kedua ketika yaitu salat witir yang dilakukan ketika malam di puncak gulitanya atau di puncak sunyinya. Dan biasanya salat witir itu dilakukan di situ, di akhir malam. Dua salat ini adalah dua salat sunnah selain salat-salat wajib fardhah yang paling utama. Salat duha, kapan kita melakukannya? Itu tadi, wadduha, ketika matahari itu naik sepenggalan. Yang kemudian kalau dimenitkan, kurang lebih 15 atau 20 menit setelah terbit matahari, itu sudah mulai masuk waktu duha. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa sholat syuruk, yang sering kita sebut sholat syuruk, itu adalah sholat duha di awal waktu. Sebagaimana duha itu waktunya panjang. Jadi ada duha di awal waktu setelah sholat subuh. Ada duha di pertengahan, ya sepanjang setelah itu, maka itu juga waktu duha. Dan ada duha di akhir waktu sebelum tergelincir matahari. Kira-kira kurang lebih jam-jam 11 lah ya. Jam 11. Ini adalah salat duha di akhir waktu dan disebut dengan salatul awabin. Salat al-awabin. Jadi ada duha di awal waktu, ada duha di pertengahan waktu, ada duha di akhir waktu. Nah, duha di awal waktu ini yang sering kita dengar kata ulama disebut dengan salat syuruk. Ada duha di akhir waktu disebut dengan salatul awabin. Yaitu menjelang akhir dari waktu duha sebelum tergelincir matahari, kurang lebih kira-kira jam 11 lah. Nah, sepanjang waktu ini boleh kita salat duha. Berapa rakaatnya? Tidak terbatas rakaat dari salat duha. Minimalnya adalah dua rakaat. Dan 2 rakaat salat duha ini sudah cukup menjadi perwakilan atau mencukupkan mewakili sedekah dari 360 lebih dari persendihan kita. Seperti itu kurang lebih. Wallahu a'lam bis-shawab. Silakan. Ada lagi yang ingin bertanya tadi Ibu Yuni ya, kalau nggak salah Ibu Yuni mau bertanya Bu. Ibu Yuni mau bertanya? Tidak. Saya boleh, Bu Ari? Oh silakan Ibu Tafadoli, Bu Fauzia. Ya, Ustadz, Ya. kalau dibandingkan dengan sholat tahajud bagaimana Ustadz? Karena saya pernah juga dapat mendengarkan gitu, sholat tahajud lebih utama sehingga kalau misalkan waktunya mepet itu sholat witirnya 1 rakaat aja. Ya. Ya. Jadi, terima kasih Ustaz. Ya, Masya Allah. Jemaah rahmat Allah. Di antara ulama mengatakan bahwa itu sudah sepaket. Jadi ketika mengatakan sholat witir pasti masuk di dalamnya sholat tahajud. Ketika mengatakan sholat tahajud berarti masuk di dalamnya sholat witir. Karena nggak mungkin ada tahajud tanpa witir. Nggak mungkin tiba-tiba kucuk-kucuk witir tapi tidak tahajud sebelumnya. Jadi itu sudah sepakat. Jadi sebaik sholat sunnah setelah sholat wajib adalah sholat tahajud, termasuk juga sholat witir. Atau sebaik-baik sholat sholat
sebaik sholat setelah sholat wajib ada sholat witir, berarti termasuk diantaranya sholat tahajud. Jadi tidak ada tanakut, tidak ada perbedaan dari dua perkataan tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Masih bisa satu pertanyaan lagi. Sambil menunggu pertanyaan, Pak Ustadz, mungkin berarti untuk dua sholat sunnah yang utama tadi berarti memang pahalanya jauh lebih besar dibanding sholat sunnah yang lainnya gitu ya Pak Ustadz? Betul, betul sekali. Betul, dan tadi kita sudah dengarkan beberapa dalil menunjukkan keutamaan dari dua sholat tersebut, khususnya sholat duha yang tadi sudah kita sampaikan keutamaannya, bahwa dua rakaatnya ternyata bisa mewakili sedekah, tahlil, takbir, tasbih, tahmid dari 360% kita. Ya. Waktu itu saya pernah dengar juga hadisnya bahwa mohon dikoreksi kalau salah ya Pak Ustadz. Jadi kalau untuk sholat duha 4 rakaat itu tentu pahalanya jauh lebih besar dibanding 2 gitu ya. Tapi ada hadis khusus nggak Pak Ustadz untuk sebaiknya 2 gitu dibanding sebaiknya 4 rakaat duha dibanding hanya 2 gitu. Apakah betul ada hadis khusus? Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak rakaatnya berarti kan semakin banyak sujudnya. Jelas itu jauh lebih utama dibanding yang sedikit. Jadi minimalnya adalah 2. Barang siapa yang mau menambah jauh lebih afdal. Karena semakin banyak khususnya di sholat-sholat yang memang tidak ditentukan. Beda dengan sholat wajib yang sudah ditentukan rukuk sujudnya. Melebihkan malah dosa, nggak boleh ya. Kecuali tidak sengaja lalu kemudian dia sujud sahwi. Sholat subuh contohnya dia bikin jadi 4 rakaat. Terus mengatakan ke sholat ini baik, ini nambah rakaat, nambah sujud. Nggak bisa karena ya qul inna salati wa nusuki khudhu anni manasikakum. Salat kita itu harus mencontoh kepada Nabi sallu kama raaitumuni usolli. Akan tetapi salat-salat yang tidak ada batasan-batasan rakaatnya, maka semakin banyak rakaatnya jelas keutamaannya jauh lebih baik. Semakin banyak rukuknya, semakin banyak sujudnya, semakin banyak bacaan Qur'annya jelas lebih afdal. Seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam bissawab. Termasuk kalau baca itu ya Pak Ustadz, baca surat pilihannya yang ada ayat sajadahnya, jadi ada sujud lagi gitu tambahan. Ya betul, selama tidak menganggap bahwa itu bagian dari sesuatu yang harus dilakukan. Ya, tapi ketika dia baca surah, lalu kemudian di situ ada ayat sajadah, ya masya Allah itu akan menambah kebaikan dari ibadah-ibadahnya. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, Bu sama-sama. Retno mau bertanya? Iya Ustadz, terima kasih Mbak Ari. Bagaimana dengan sholat taubat yang dilakukan setiap malam menjelang sholat tahajud diakhiri dengan sholat witir? Ya, masya Allah. Jemaah rahmatullah Allah. Sholat taubat tidak ada batasannya kapan kita mau. Ketika kita merasa, ya Allah hari ini kusir lagi, lalu kemudian dia sholat taubat, itu tidak ada masalah. Selama tidak memainkan atau tidak menganggap biasa sholat taubat itu, sementara dia tetap melakukan, masa gampang lah nanti tinggal sholat taubat. Kalau itu murni betul-betul ingin, ya tidak ada masalah. Ya. Ketika dia kemudian memperbanyak sholat taubatnya, mengingat bahwa sepertinya sebanyak kekurangan kesalahan, saya takut kalau kemudian belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau sebenarnya sholat taubat itu cukup sekali, lalu setelah itu berusaha istiqomah di jalan Allah. Tapi kalau merasa memang melakukan sesuatu yang perlu untuk sholat taubat, mudah-mudahan insya Allah Allah menerima taubat kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira. Jazakumullah Ustaz. Terima kasih. Wa iyyak Mbak Retno. Boleh nanya satu kali lagi Ustaz? Ada waktu silakan, Ustaz? terakhir sebelum waktu terakhir. Sholat subuh waktu sholat asar, silakan. Ya, ketika kita sholat sunat kan selalu ada bacaan doa sesudahnya yang spesifik ya Ustaz, misalnya untuk sholat witir apa, sholat duha apa. Nah itu sebaiknya kita untuk sholat duha doanya itu kita pakai yang mana Ustaz? Maksudnya yang sahih ya, karena
Seperti yang saya suka Ya, baca itu yang rezeki dari atas langit turunkanlah gitu-gitu, itu saya sebaiknya kita pilih doa yang mana ya Ustadz, yang baik gitu ya. setelah sholat duha. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jamaah rahmat Allah. Eh, doa itu Allah Maha menerima apapun yang kita minta. Tapi jangan sampai doa kita malah lebih banyak untuk urusan-urusan dunia. Eh, dunia ini akan kita tinggalkan. Jangan sampai kita sibuk 50 tahun ini minta hanya untuk dunia. Ya Allah, jadikan anakku. Ya Allah. Tapi dalam doa kita tidak ada itu tentang akhirat. Tidak ada yang minta di surganya bersama Nabi. Tidak ada yang minta kemudian ridha Allah, rahmat Allah. Doa bebas. Dan Allah Maha penerima. Maha mengabulkan dan Maha menerima doa hambanya. Sebaik-baik doa jelas apa yang dicontohkan Nabi. Itu pasti. Ya. Walau siapapun yang tidak hafal doa, dia boleh meminta dengan bahasa apapun. Ya. Ada satu doa contoh yang diajarkan Nabi, bagi saya itu dahsyat itu doa. Apa itu? Allahumma ya Allah. Kan ibu coba sebutkan apa yang mau ibu. Kan ada ibu mau sholat duha, dia list dulu tuh apa yang dia inginkan. 1, 2, 3. Semuanya itu musim sampai kemudian ibadah kita hanya fokus untuk dunia. Hanya untuk maslahat dunia maksud saya. Walau itu tidak salah, boleh-boleh saja, tetapi akhirat lebih baik. Dan tadabbur surat ad-duha walal akhiratu khairul laka minal ula. Ada doa Nabi, Allahumma inni as'alukal khaira kullah. Ya Allah, aku meminta kepadamu semua kebaikan. Ma sa'alaka bihi nabiyyuk. Kebaikan semua kebaikan yang pernah diminta oleh nabimu. Jadi kalau baca doa ini apa artinya? Allah, ya Allah berikan kepadaku semua kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi Muhammad. Diulang Ustadz, doanya Ustadz, Ya. Allahumma apa tadi? Saya akan kirimkan nanti Oh iya, ya kembali supaya di-share. Arya. Ya. Ya, nanti Saya hanya saya ingin share di grup ya. Coba perhatikan dahsyatnya doa ini. Ya Allah, aku meminta kepadamu semua kebaikan yang pernah diminta Nabi Muhammad. Saya tanya ibu tahu nggak semua kebaikan yang pernah diminta Nabi? Tapi baca doa ini, itu sudah mewakili. Lalu, wa'udzubika minasyarri kullihi ma a'adza bika nabiyyuk. Dan aku berlindung kepadamu dari semua keburukan kejahatan yang nabimu pernah berdoa. Itu salah satu doa ya. Salah satu doa lagi apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah. Ini sapu jangan ini. Ini kalau faham doa ini dahsyat ini. Ya Allah berikan kepada hamba semua kebaikan yang ada di dunia. Coba sebutkan semua kebaikannya. Anak jadi PNS, anak lurus PNS tapi jaga sholatnya. Dapat kerjaan tapi tetap sholat. Kan itu kebaikan-kebaikan. Itu kalau mau disebut semuanya, itu udah masuk waktu zuhur, doa kita belum kelar-kelar itu. Tapi cukup engkau membaca, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, semua kebaikan di dunia, berikan semuanya ya Allah. Maka disebut dengan sapu jagat. Wa fil akhirat. Di akhirat apa? Mau surganya yang ada air tasnim, mau surganya yang ada ininya, mau surganya yang nanti pohon-pohon. Ya Allah. Ya Rabb, semua kebaikan di akhirat berikan semuanya. Ini sapu jagat ini. Tidak ada orang yang membacanya dan memahaminya kecuali Allahu Akbar. Ini akan menjadi doa dahsyat dalam kehidupannya. Maka satu-satunya doa ketika kita tawaf yang ditentukan oleh Nabi itu cuma Rabbana atina fid dunya hasanah, antara rukun Yamani sampai dengan Hajar Aswad. Sisanya bebas. Mau baca apapun bebas ya. Mau pakai bahasa Jawa, kayak bahasa Sunda, bahasa Bugis bebas. Bahkan pernah ada kisah dikisahkan oleh salah satu masyayikh, ada nenek-nenek sampai di sisi Ka'bah tawaf, dengerin orang, Masya Allah membaca doa dengan fasih-fasih semua. Ya Hayyun Ya Qayyum, Allahumma lakal hamdu, Rabbi auzi'ni. Dia minder sendiri mendengarkan doa-doa orang yang hebat-hebat di sekelilingnya. Sampai kemudian dia mengangkat tangannya lalu berkata, Ya Allah, Engkau maha melihat hambamu yang lemah ini. Ya Allah, Engkau maha melihat hambamu yang tidak menghafal doa-doa yang mereka baca. Ya Allah, aku meminta kepadamu semua yang diminta orang yang tawaf. Coba, gimana doanya itu? Aku meminta kepadamu semua yang diminta orang yang saat ini sedang tawaf. Jadi jangan bersedih. Kalau sudah tawaf insya Allah, nah baca doa-doa pamungkas. Apa yang kira-kira
Walau kita tidak ini, tetapi doa kita Masya Allah bisa menggabungkan doa-doa orang ya. Nenek tadi itu cerdas itu. Ketika dia mengatakan, ya Allah, saya tidak pintar berdoa seperti mereka, tapi saya minta kepadamu, wahai yang maha memberi, semua yang diminta orang-orang yang tawaf. Gimana Bu? Dengan doa seperti itu kira-kira. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jemaah rahmatullah Allah, dan kita cukupkan sampai di sini mengingat menjelang asar di tempat kami di Bone di Makassar. Dan mohon maaf kalau kemudian sisa-sisa pileknya masih terdengar. Qadarullah baru tadi malam sampai di Bone kurang lebih jam Isya lah, Isya sampai di sini. Sampai bertemu insya Allah di Rabu pekan depan masih bersama surah Ad-Duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Allah khair. Ustadz. Terima kasih. Terima kasih Ibu-ibu